Selamat datang di channel Cerita Cinta, channelnya cerita cinta romantis. Sebelum lanjut, mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Istri yang tak dianggap, bagian 30. Anjani tak gentar. Ia membuka tas kecilnya, mengeluarkan selembar kertas yang rapi dilaminasi. Diletakkannya di atas meja sidang, lalu menatap Ricky lurus-lurus. Oh ya? Kalau bicara soal tuntut-menuntut, aku juga bisa. Aku akan menuntut kamu karena melanggar kesepakatan. Kesepakatan apa? Ricky terdiam, alisnya bertaut. Anjani menunjuk kertas itu. Ini surat perjanjian yang kamu dan keluargamu buat, isinya jelas, tak ada tuntutan harta gono gini, dari pihak manapun. Diteken di atas materai, disaksikan 2 orang, dan ada rekaman videonya juga saat perjanjian ini dibuat. Pengacara Anjani mengangguk pelan, lalu menyerahkan dokumen itu kepada majelis hakim. Hakim membacanya sekilas, ekspresinya berubah serius. Ricky menunduk, wajahnya pucat. Mirna dan Adi yang duduk di belakang saling pandang gelisah. Mereka lupa, dulu Mirna yang ngotot membuat kesepakatan supaya Anjani tak menuntut harta gono gini Ricky, tapi kenyataannya harta Anjani lebih banyak. Jadi kalau kamu masih ngotot, kita mainkan saja semuanya di jalur hukum, ujar Anjani sambil melipat tangan di dada. Itu tidak adil, Pak. Dia memfitnah kami, teriak Mirna. Wajahnya merah, napasnya berat, ia menatap hakim. Adi hanya menunduk, ruang mediasi menjadi tegang. Hakim mediasi mengangkat tangan, memberi isyarat tenang. Ibu, soal itu nanti biar tim penyidik yang memeriksa keabsahan dokumennya, ucapnya dengan nada tegas namun tetap tenang. Kalau benar ada perjanjian yang sah disertai saksi dan rekaman, maka konsekuensinya jelas. Tapi, saya sarankan begini saja, ambil jalan damai. Kalau memang sudah tidak bisa disatukan lagi, berpisahlah dengan baik, jangan saling menyakiti. Ia menatap Ricky dan Anjani bergantian lalu berkata, ingat, secara hukum suami wajib memberi nafkah idah. Kalau Bapak mau melanjutkan perkara ini, silakan, tapi siapkan waktu, tenaga, dan biaya. Saya tahu kalian sibuk, selesaikan dengan bijak. Pisah sebagai suami istri, tapi jangan jadi musuh, tetap rukun meski tak lagi bersama. Hakim menatap kedua belah pihak sebelum mengetuk palu. Gugatan cerai saudari Anjani dikabulkan, ucapnya tegas. Ricky menunduk sementara Anjani tetap tenang di kursinya. Tidak ada harta gono gini yang dibagi, karena harta penggugat terbukti berasal dari warisan dan usaha pribadi sebelum menikah, lanjut hakim. Mirna menghela napas keras, merasa keberatan tapi tak bisa membantah. Saudara Ricky tetap diwajibkan memberikan nafkah idah dan mut'ah sesuai ketentuan, tambah hakim. Ricky menggenggam tangannya erat, menahan emosi. Ricky menunduk di kursi sidang, bahunya terguncang. Isak tangisnya terdengar lirih tapi nyata. Ia berdiri dengan suara gemetar, menatap hakim dengan mata sembab. Yang mulia, Tuhan saja Maha Pemaaf. Masa kita makhluknya, tak bisa memberi maaf? Saya memang lalai. Saya abaikan istri saya, tapi Anjani dia segalanya bagi saya. Tolong beri saya kesempatan memperbaiki semuanya. Saya tak sanggup lagi mendengar orang-orang menghina istri saya. Ingat, Pak, status janda itu seringkali tak adil bagi perempuan. Ruangan hening. Para hakim saling bertukar pandang, berdiskusi singkat dalam bisik. Akhirnya, hakim utama mengangguk pelan dan menatap ke arah Ricky dan Anjani. Baik, karena banding diperbolehkan, maka majelis memberi waktu 3 bulan untuk kalian memperbaiki hubungan. Jika dalam masa itu tak ada perkembangan, maka putusan awal akan tetap berlaku. Sidang usai. Ricky menarik napas lega, merasa ada celah kecil untuk menang. Sementara di sisi lain, wajah Anjani kaku. Bibirnya mengatup rapat, menyimpan amarah yang mendidih. Ia berjalan keluar ruang sidang tanpa menoleh, langkahnya cepat dan tegas. Emangnya kenapa jadi janda? Apa itu aib? Gerutunya dalam hati, apa aku peduli dengan omongan orang? Diam Ricky memberi perintah pada seseorang. Di parkiran, Jamal sudah menunggu di samping mobil. Anjani baru hendak membuka pintu ketika suara-suara mulai bermunculan dari arah pagar. Anjani, gak enak loh jadi janda, seru Saroh, tetangga Ricky sambil melambai.
Anjani memutar bola mata, Ricky benar-benar nekat sampai kerahkan ibu-ibu. Anjani, mending balik sama Ricky daripada sama om-om. Ujar Ernie sambil menunjuk Jamal, seolah menuduh. Gila. Jamal itu sopirku. Batin Anjani menahan kesal. Anjani, janda itu hina. Jangan keras kepala. Baliklah Anjani, sebelum terlambat. Aku nggak mau. Jawab Anjani lantang, tapi ibu-ibu mulai mengepung. Ah, kamu mau jadi janda terus? Godain laki gue ya? Tuduh Romlah sengit. Kerumunan semakin riuh, tiba-tiba, tung, tung, tung. Suara galon dipukul keras, semua orang menoleh. Di tengah keramaian, berdiri seorang lelaki dengan ikat kepala dari handuk warna pink. Wajahnya penuh percaya diri. Hei, ibu-ibu. Kagak punya kerjaan apa? Ngurusin rumah tangga orang. Balik gih, urus tuh suami masing-masing. Anjani terbelalak. Rizky? Bubar, bubar. Ini demo rumah tangga apa arisan gagal bayar? Seru Rizky sambil mukul galon kayak marbot masjid kehabisan amal. Lo siapa? Bawa galon kayak mau isi ulang? Ucap Saroh maju duluan, dia dibayar paling besar untuk membujuk Anjani. Gue ini warga negara anti nyinyir, gak tahan lihat emak-emak sok tahu urusan rumah tangga orang. Sok tahu? Gue ini peduli sama Anjani biar dia kagak jadi janda. Dia kan cantik, bahaya kalau dia janda bisa-bisa laki gue dideketin sama dia. Jawab Romlah nyolot, mulut lu tuh ya manis banget. Sok-sokan peduli lu ya. Gue tahu lu dibayarkan buat bela si Ricky kutu kupret itu. Ernie maju ikut nyambar. Iya, pasti lo selingkuhannya Anjani. Laki-laki tuh mana ada bela perempuan kalau nggak ada udang di balik bakwan. Lo pikir semua laki-laki segampangan mantan lo apa? Mbak? Gue bela karena gue waras. Lo aja tuh kayak antena parabola, nangkep gosip terus. Ucap Rizky nyengir. Ih, laki kok mulutnya lebih jahat dari lipstik palsu. Ucap Saroh nyolot. Bu. Jangan hina lipstik palsu. Masih berguna buat tutorial YouTube. Mulut lo? Toksik 24 jam kayak knalpot bajai. Astagfirullah, dasar anak zaman sekarang mulut kayak setrika. Daripada otak lo yang ngebul terus, gosok dosa orang tapi dosa sendiri lupa. Sini lo. Lo pikir bisa ngusir kami? Bentar Romlah urat lehernya udah kayak tambang kapal. Hei, ibu-ibu nggak jelas pergi, enggak? Kalau enggak, gue laporin ke laki lo. Gue tahu kalian nasabah ban mekar, ban emok, kosipa. Pinjam duit diam-diam, enggak bilang suami, ya kan? Sahut Ricky sambil nyodorin jari telunjuk kayak guru BP. Mata ibu-ibu itu langsung membulat kayak tutup toples. Dari mana lo tahu? Desi Saroh, melirik kiri kanan takut ketahuan tetangga. Muka lo tuh udah kayak nota utang berjalan. Bilangnya ke suami mau jajanin anak, ujung-ujungnya buat setor cicilan ban emok. Lo, Romlah, pesan baju online karena sirik sama dia, kan? Ngaku deh, Ricky nyengir sambil geleng-geleng. Ernie, lo bocorin gue ke dia soal pinjaman itu, ya? Bentak Romlah. Ernie langsung geleng cepat kayak kipas angin rusak. Bohong dia. Malah dia yang bilang ke gue, katanya mulut lo bau ketek. Seru Ricky dengan ekspresi polos tak berdosa. Ernie, kurang ajar lo ya. Romlah langsung loncat kayak ninja. Rambut Ernie jadi sasaran jambakan brutal. Ernie nggak terima, balas menjambak. Akhirnya duel rambut pun terjadi, sinetron pun lewat. Rizky mundur pelan-pelan kayak maling ketahuan. Nih, ayo pulang, bisiknya ke Anjani. Ki, kenapa sih lo nggak pakai daster pink lo yang kemarin? Goda Anjani sambil cekikikan. Astaga, gue ini lelaki sejati, nih. Masa pakai daster pink? Rizky cemberut. Soalnya mulut lo tuh lemes banget kayak daster bolong, balas Anjani ngakak. Udah yuk cabut. Gue nggak kuat lihat makhluk terkuat di muka bumi bertengkar gini. Rambut palsu bisa mental nih. Ucap Rizky sambil ngelus dada. Rizky berjalan menuju mobil pick-up-nya, bagian belakang mobil itu penuh dengan galon.
Sementara itu, Anjani sudah berada di dalam mobil HR-V hitam miliknya. Jamal duduk di kursi sopir. "Pak, jalan," ucap Anjani. Mobil mulai melaju, Anjani bersandar sambil tersenyum sendiri. Formulanya sedang digugat, nama baiknya dipertaruhkan, dan proses cerainya masih berbelit-belit. Tapi tetap saja, ada satu hal yang bisa membuatnya tertawa, Rizky. Laki-laki yang sering diabaikan karena sifatnya yang pecicilan, yang pernah menyatakan cinta bukan dengan seikat mawar merah, tapi dengan seikat padi. Sementara itu, Ricky duduk di belakang kemudi dengan wajah muram. Jalanan di depannya terasa gelap, meski matahari bersinar terik. Hanya 2 hari tersisa, sebelum tenggat waktu pengembalian uang 300 juta yang dibawa kabur Lucy. Napasnya sesak, pikirannya penuh sesal dan ketakutan. "Pak, terpaksa kita harus jual rumah." "Aku nggak mau Ricky masuk penjara," ucap Mirna dengan suara berat. Ada getar ketakutan dan keteguhan dalam nada bicaranya. "Bapak nggak setuju, rumah itu hasil kerja keras Bapak. Ini tanggung jawab Ricky. Dia yang pakai, dia yang harus balikin," kata Adi menggeleng pelan dan rahangnya mengeras. Ricky menatap lurus ke depan, matanya panas. Ingin rasanya membanting setir ke trotoar, menabrakkan mobil itu dan menyelesaikan semuanya seketika. Tapi tanahnya warisan dari ibu, Pak. Lagi pula rumahnya bukan dijual, cuma digadaikan, bujuk Mirna mencoba menahan gejolak. "Pokoknya Bapak tetap nggak setuju. Kalau kita minjam uang, siapa yang bakal bayar, Bu?" Tukas Adi nadanya meninggi. Ricky menarik napas tajam. "Sudahlah, Bu, aku tanggung semuanya, masuk penjara pun nggak apa-apa. Dari dulu juga Bapak nggak pernah peduli sama aku," ucapnya tajam tapi suaranya bergetar. Adi tak menjawab. Hanya gumaman dalam hati yang nyaris lolos dari bibirnya. "Iyalah, masa aku peduli sama anak orang." Mobil berhenti di halaman rumah, Ricky memicingkan mata. Di teras, berdiri seorang gadis muda dan 2 orang dewasa. Wajah mereka tegang dan tak asing, tapi sosok gadis itu berambut lurus sebahu. Wajah masih belia membuat jantungnya mencelos. Siska, gadis 19 tahun yang dihamili ayahnya sendiri. "Siapa mereka, Bu?" tanya Ricky lirih, tak lepas memandangi pemandangan yang menyakitkan di depannya. "Mereka keluarga perempuan yang minta pertanggungjawaban dari bapakmu," ujar Mirna menghela napas panjang dengan wajah penuh luka. "Bapak gila, Pak? Perempuan yang Bapak hamili itu lebih muda dari aku. Umurnya paling kayak Nina, adikku sendiri." Seru Ricky memutar wajah ke arah ayahnya dengan sorot jijik. Adi diam, wajahnya merah padam. Entah karena malu atau karena amarah yang tak bisa dibantah. Mereka turun dari mobil. Langkah mereka berat menuju teras rumah, yang kini terasa seperti panggung pengadilan. "Ayang, lama banget sih kamu datangnya." "Aku nungguin dari tadi," ucap Siska genit menyambut Adi dengan suara manja. Ricky hampir muntah mendengarnya, gadis itu bisa saja jadi teman sekolah Nina. Tapi kini dia malah menyapa ayahnya dengan panggilan yang menjijikan. "Beb, kamu kenapa nekat ke sini sih?" tanya Adi gugup, menggaruk tengkuk lehernya yang basah oleh keringat. Ricky menggertakkan gigi. Ingin rasanya menampar wajah ayahnya, bocah tua tengik yang lebih mementingkan nafsu daripada harga diri keluarga. Dalam hati Ricky bertanya, apa sebenarnya arti kata, "Ayah," kalau orang itu malah menghancurkan anak-anaknya sendiri? "Adi, kenapa kamu terus menghindar? Mana janji kamu? Katanya mau nikahi anakku." Suara Sardi terdengar keras di ruang tamu, kerutan di dahinya menegaskan usianya yang bahkan lebih muda dari Adi. "Aku nggak pernah menolak, Pak. Aku bilang aku akan menikahi Siska, tapi secara sederhana saja. Tapi permintaan kalian berlebihan," ucap Adi menarik napas panjang dan berusaha tenang. Di sudut ruangan Ricky menyilangkan tangan, matanya tajam mengamati ayahnya. Heran, kesal, jijik janah, istri Sardi maju selangkah dengan suara meledak-ledak. "Anakku itu masih perawan. Kamu lelaki tua belangkotan, berani-beraninya meniduri anakku sampai hamil. Kamu harus tanggung jawab. Pernikahan ini harus mewah." "Ih ibu, jangan marahin ayang aku. Aku ngelakuinnya suka sama suka kok." "Ayang Adi nggak maksa," sela Siska dengan nada manja yang membuat bulu kuduk berdiri.
Ia duduk santai memainkan ujung rambutnya. Mirna berdiri di samping Adi, wajahnya pucat seperti menahan napas yang berat. Mungkin pikir Ricky, ini saat di mana ibu benar-benar menyesali menikahi Adi. Gini aja, kita menikah secara sederhana di KUA. Emangnya Bebeb gak malu nikah sama aki-aki kayak aku? Biar gak banyak orang tahu, kata Adi mencoba tersenyum canggung. Tidak bisa. Bentak Janah matanya melotot. Anakku cuma satu, dia harus bahagia, pesta harus besar. Kalau mas kawinnya mobil dan pestanya mewah, baru orang-orang gak akan mencibir anakku karena milih nikah sama pria setua kamu. Tapi aku gak punya uang untuk semua itu, ucap Adi putus asa. Rumah kamu masih ada, mobil ada 2 motor juga, jual semuanya. Itu harga untuk nikahi anakku, ujar Sardi maju dengan telunjuk yang menunjuk tajam. Mirna melangkah ke depan, suaranya tajam bagai belati. Gila kalian semua, tidak tahu malu. Mobil dan motor itu milik anakku. Dan aku tidak akan izinkan 1 rupiah pun dari kami untuk pernikahan kotor ini. Hei, nenek peot. Aku nggak peduli. Aku harus nikah sama Ayang Adi, dan pestanya harus mewah. Seru Siska berdiri dengan tangan di pinggang. Ricky menahan napas. Ingin rasanya membentak tapi mulutnya keluh. Pemandangan di depannya seperti mimpi buruk yang menjelma. Jangan bentak ibuku, geram Ricky tak terima ibunya dibentak. Kamu jangan menakuti anakku, aku beritahu warga kalau ayah kamu melakukan tindak pelecehan pada anakku. Kamu akan malu, dan kamu sekeluarga akan diusir dari kampung ini, ancam Sardi tak terima anaknya diancam. Bersambung.